Salam satu jali. Wani. Halo guys, saat ini kita lagi di jalur atau di base camp Buduk Asu. Jadi suasana seperti ini, gelap. Kita bisa parkir di sana, di sini, dan itu ada banyak teman-teman. Saat ini kita dari base camp langsung lanjut perjalanan. Jadi trek pertama kali itu bebatuan kayak makadam gitu ya. Jadi semoga lancar. Kalau estimasi dari video teman-teman yang ada TikTok, YouTube itu sekitar berapa? 2 jaman ya. Kita coba berapa? Nggak ketok. Kita coba berapa lama nanti. Dan nikmati perjalanan. Oke, see you. Gimana, aman? Aman. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Tak enak. Jadi teman-teman, di sini dari awal base camp sampai saat ini ya, sekitar ada 10 menit kita pendakian, langsung disuguhkan dengan trek terus nanjak terus, nggak ada berhenti, nggak ada kapal. Saya sarankan ambil jalur yang tengah ini. Kalau yang di Capek banget makanya, semen-semen ini 1400 mdpl. Kok kayaknya cepat banget, 2 jam. Terus jalurnya emang gini. Lanjut. Jadi saking dinginnya kayak meler gitu loh. Kayak kita pilek. Mau pilek, mau batuk pilek. Dan di sini kita ngomong aja kayak ada nafas. ada uapnya. Jadi setelah 10 menit dari titik tadi itu konturnya udah berubah jadi tanah ya, jadi konturnya udah tanah seperti ini, tanah keras, tanahnya batu ini, tapi ini agak gembur sih yang ini tuh. Ini batu di tanah. Jadi kita sekarang lagi berada dalam jalur pendakian, kanan kiri kita hutan pinus. Ada 30 menit perjalanan. Ya, saya sudah mengalami ini adaptasi tubuh. Jadi sangat gelap banget. Kalau terang jangan di sini. Kalau nyata Ini Maret nih. ini Maret tuh. Jadi pencahayaan kita cuma dari headlamp 2. Dan jangan lupa kalau kesini bawa trekking pole. Bawa Samsu juga ya kalau perokok. Kalau bukan perokok ya bawa permen gitu. Bapak mobil samit loh. Samsu tok ini. Gak mangan, Pak. Mungkin itu sudah satu daging. Oh iya, satu daging ya. Tapi saya satu daging mah gak di video ya. Akhirnya setelah 30 menit kita udah sampai di jalur atau di base camp Buduk Asu. Gimana, Bang? Mantap. 30 menit ya, lumayan ya. 30 menit. Tapi kita harus 1 jam lagi. Oke, 1 jam lagi. Puncak. 1 jam setengah lah. Ya. Ini setengah 6 kita akan sampai puncak. Nah, kita ke sana. Naik. Sini. Bener. Anyar dah. Lawas, iki lak lawas iso lagi nih. Akan jaga demit. Mbus barang arah-arah. Iya. Ulap. Jadi setelah base camp jalurnya kayak tangga gini. Jadi tanah yang tersusun rapi.
nggak berat sih, tapi nggak tahu kalau di depan nanti. Itu terus. Oke. Nafil, ayo. Ya, setelah tangga kita akhirnya dapat alat bantu, yaitu tali sepanjang ini. Oke, kita lanjutkan. Kita rempit dulu karena trekking pole kayak nggak fungsi di sini. Ada rusak. Ini. Setelah 5 menit kita trekking, ya, dari jalur sangat ekstrim, mungkin sekitar 40 derajat ya kemiringan. Alat bantu tidak cuma dari tali, ada dari ban juga. Ya lumayan lah. Cocok buat pemula atau buat teman-teman yang baru adaptasi lagi ke gunung lagi. Masih banyak dan masih panjang. Saat ini kita udah di batas akhir vegetasi dan kita menikmati bintang-bintang, yang jajaran bintang-bintang ya, yang ada di depan kami. Mungkin di video nggak kelihatan sih. Naik. Ayo. Oke, sudah muncul arunikanya. Kita Nafil. Gimana? Halo. Masih kuat kau? Gusti Allah nyiptakno makhluk paling sempurna, kenapa kok manusia? Oke. Setelah 1 jam pendakian, kita akhirnya sampai puncak Gunung Asu. Nah, Pak Deko iki. Anak sing Surabaya yo iki, tim SAR nasional. Apa iki? Afrika Jagat Samagram. Kita sedang menunggu sunrise, guys. Ayo pakai teriak. Skip. Enggak, foto. Ayo. Setelah kita melewati trek dengan durasi pendakian sekitar 1,5 jam, lalu kita disuguhkan oleh sunrise yang sangat luar biasa. Kita juga sempat foto alam, foto bintang, dan saat ini kita melihat secara langsung apa ini ya, Masya Allah, ini namanya lembah Gunung Arjuna. Seperti ini. Bisa disebut lereng. Mewah sekali. Selamat datang di Gunung Asu 1433 meter dari permukaan laut. Iki apa sih iki? Iki apa sih iki? Oh, tim SAR. Siap tim SAR ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ini sangat cocok buat pemula sih. Medannya semi mountain climbing, kita bisa merangkak seperti ya gitu, mungkin alasannya disebut Gunung Asu ya, jadi kita merangkak seperti anjing Dan sambil bilang Ancuk. asu. Opo iki? Tanjakan iki. Tapi lihat. Next kita kemana? Lincing. Itu lincing. Oh, Ya, itu lincing itu.
Itu. Tuti Lincing. Next kita ke situ ya. Semoga kita diberi kesempatan sama Arjuno. Ya kan masih dalam satu wilayah. Lewat sini bisa pakai flying fox. Iya, langsung ceplok plung ya. Kalau didetailkan seperti ini ada tebing-tebing. Ini bisa sangat cocok banget buat teman-teman yang mountain climbing itu ya. Ada Perusik di sana. Terus itu ada Gunung Arjuno. Itu udah kelihatan puncaknya. Kelihatan deket ya, tapi waduh, kalau kalian ke sana pasti saya jamin 3 hari. Beneran. Itu ada Bukit Lincing. Lewat sumber batu saja. Tuh. Dan kita sekarang lagi di Buduk Asu. Bagaimana kesan pesan kata-kata hari ini, Mas? Hari ini tidak ada evakuasi korban. Yang ada evakuasi korban patah hati. Banyak di sini tuh. Jadi mereka itu korban patah hati ya. Ya, bukan korban apa-apa itu. Korbannya korban patah hati. Ikilah udan, musim udan Januari, ada air terjun di tebing. Mana? Yang mana? Di tebing sana itu. Iya. Kelihatannya itu jalur air itu, jalur air. Kalau jalur air itu biasanya nggak jauh atau pasti ada satwa yang ada di sana. Biasanya sih. Keren. Oke. Kita coba turun dengan set. Susah juga ya, beneran susah. Tangan harusnya pakai sarung tangan, cuma lupa bawa. Ini namanya tanjakan demit. Di bawah demit. Setelah semalam nggak ada yang jaga atau registrasinya tutup, akhirnya pagi kita sampai di base camp itu ada bapaknya guys. Jadi kita wajib membayar 10.000. Dan nggak masalah sih kalau kita bayar, memang sudah kewajiban. Tapi ada hal yang aneh ketika kita atau kami berada di Buduk Asu, yaitu harga tiket parkirnya. Ganti pensiunan tentara kabeh. Ini ada informasi parkiran di bawah itu katanya terlalu mahal ya, ilegal. Terus bapak yang tadi jaga pos itu bilang kalau beliau itu ilegal. Nah, nariknya sekali motor itu 20.000. Tadi awalnya kita juga kaget tuh, kalau ada parkir di tengah hutan 20.000 kan gitu. Biasanya kan maksimal 10.000 ya. 10.000. Jadi masih nggak jelas itu di bawah itu nggak ada ketegasan untuk orang yang narik pungli. Terus di pos perizinan nggak, tadi itu bapak nyuruh kita yang viralin gitu, maksudnya ngancem buat apa. Memang jika tujuannya buat nyaman pengunjung, seharusnya kan satu suara gitu kan, nggak kayak gini. Jadi semoga ada kebijakan dari bapak ibu mengelola sini kan. Jadi kita sama-sama enak juga gitu, bukan untuk menjatuhkan atau apa, cuma kita sama-sama suka alam, suka main di gunung bukit kayak gini. Itu kayak agak kecewa gitu loh, gitu guys. Dan di sini sekarang kita lagi berkumpul dengan teman-teman yang sama juga melakukan pendakian malam hari. Dan teman-teman juga agak kecewa. Jadi kami itu nggak mempermasalahkan seberapa tingginya uang yang dikeluarkan ya. Tapi kita kecewa atas kebijakan yang ada. Jadi kejelasannya tidak jelas dengan apa yang ada di lapangan. Contoh kita masuk jalur BBIB.
kita ditarik 10.000. Setelah kita ditarik 10.000, kita harus membayar lagi parkir 20.000 waktu malam hari. Lalu esok paginya kita ditarik lagi 10.000. Ada yang bilang ketika kita masuk dari jalur kebun teh kita ditarik 35.000 untuk weekend dan 25.000 untuk weekday. Jadi teman-teman di sini mengharapkan banget untuk pemerintah atau pengelola untuk kejelasan SIM aksi parkir dan lain sebagainya. Karena setelah kita sampaikan di tukang parkirnya, beliau langsung menjawab kalau memang nggak suka dengan harga segitu ya jangan parkir di sini. Nah, kita juga merasa aneh kan, kalau kita nggak boleh parkir di sini, kita waktu malam hari itu kita langsung menuju ke base camp, mau parkir di base camp, tapi nggak dibolehin, katanya nggak ada yang parkirin. Nah, ketika kita udah parkir di sini kita ditarik dengan harga segitu, jadi kita kayak ngerasa dipermainkan aja di sini. Jadi buat teman-teman pelajaran juga untuk pengelola, kejelasan informasi juga kami harapkan di sini agar tempat ini juga selalu ramai, selalu banyak pengunjung ketika di sini. Jadi parkiran ini yang mahal banget ya, 20.000. Terus bro. Duh, di anu cuk goblok.